Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan menyaksikan lagi pidato Kang Deddy terbaru ya, teman-teman. Ini gubernur lain belum menemukan seperti Kang Deddy ini, teman-teman ya. Kang Deddy sampaikan hal ini, teman-teman. Mohon disimak sampai akhir biar apa yang Kang Deddy sampaikan bisa kita cerna ya, teman-teman. Silakan. Semangat kalian ini. Sambutan Gubernur Jawa Barat. Dengan hormat kami mengundang Bapak Deddy Mulyadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar tentang ekonomi itu justru dari ibu saya. Ibu saya itu punya anak 9. Dari 9 itu 1 mengalami problem kesehatan, yang 8 itu bisa bersekolah dengan baik sampai sarjana semuanya dan banyak jadi pegawai. Apa sih yang dilakukan oleh ibu saya amati. Dia itu memfokuskan pada aspek domestik. Memfokuskan pada aspek domestik adalah dia tidak terlalu mendorong agar di rumah ini banyak pendapatan, tapi lebih dia mendorong agar uang pensiunan bapak saya yang prajurit kepala itu bisa termanfaatkan dengan baik, dan itu dikhususkan untuk biaya pendidikan, tidak boleh diganggu uang. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari ibu saya sangat mandiri, anaknya tidak boleh lapar, maka dalam setiap hari dia berkreasi makan. Ada singkong dia kelola jadi katimus, jadi nye, istilah orang Sunda, jadi kicimpring. Kemudian dia kolam harus tersedia ikannya, dan dia pilih ikannya itu bukan ikan emas. Ikan emas itu dibuat untuk setahun sekali ketika nanti anak-anaknya kenaikan kelas. Tapi konsumsi dalam setiap hari itu menggunakan ikan mujair, karena beranaknya banyak lewat mulut, tidak perlu ditelurkan. Seluruh halaman rumahnya dipenuhi dengan kebutuhan dapur, dan ibu saya tidak pernah tidur sore-sore, maka tidurnya malam dan bangunnya pagi, dan dipastikan sebelum sekolah anak-anaknya harus sarapan. Dari itulah saya belajar tentang bahwa pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah bagaimana aspek konsumsi domestiknya terpenuhi dengan baik. Kalau aspek konsumsi domestiknya terpenuhi dengan baik, maka peningkatan pendapatan itu bonus untuk meningkatkan kualitas hidup dan menambah kekayaan. Sehingga ketika sejak saya jadi bupati dulu, ketika saya membaca postur APBD, saya tidak pernah bertanya dulu berapa pendapatan asli daerah. Yang saya tanyakan adalah berapa belanja kita dalam setiap tahun. Dari belanja kita dalam setiap tahun itu, apa yang menjadi prioritas kita? Berapa lama target penyelesaian prioritas itu? Sehingga apa? Sehingga nilai mata uang yang dikelola oleh negara, daerah melalui APBD itu bisa melahirkan output, outcome, benefit bagi kepentingan publik. Dan BPK pada zaman saya memimpin itu masih administratif. Dia masih menilai bagaimana perjalanan administrasi sebuah belanja, itu tidak pernah menganalisis dampak dari belanja itu. 100 juta itu apa sih efek bagi pertumbuhan ekonomi, apa efek bagi peningkatan kualitas pendidikan, apa efek bagi peningkatan kualitas kesehatan warga, apa efek bagi peningkatan kualitas hidup warga, itu nggak pernah diukur nilai-nilai uang itu. Tetapi lebih pada bagaimana perencanaannya, bagaimana lelangnya, bagaimana penunjukan langsungnya, mana SPJ-nya. Nah itu. Paradigma itu saya rubah total, sehingga saya lebih memfokuskan bagaimana belanja itu punya implikasi terhadap perubahan kehidupan masyarakat. 1 rupiah harus memiliki makna bagi perubahan itu. Maka grafik APBD belanjanya menjadi tepat, karena kalau tidak dianalisis secara tajam, dibaca digitnya satu-satu, saya tahu karakter ASN.
karakter ASN itu adalah copy paste. Maka komponen APBD itu lebih yang tahun yang lalu dimasukin tahun ini dimasukin tahun depan. Kalau tidak ada pemimpin yang punya daya analitik itu, nyaris APBD yang diserap dalam setiap tahun, pendapatan yang ditingkatkan dalam setiap waktu tidak melahirkan produktivitas publik. Kenapa? Karena belanjanya tidak berubah. Itu dari waktu ke waktu. Sehingga APBD tidak menjadi fiskal yang berinvestasi bagi masa depan. Tidak lebih dari kegiatan rutin pemerintah untuk membelanjakan uang pemerintah sebagai tradisi birokrasi dan ASN. Masuk jam 7.30, keluar jam 15. Sehingga tidak ada arti keberadaan di ruangannya, manfaatnya apa. Tesis itu saya rubah, belanja harus memiliki kontributif terhadap pertumbuhan, peningkatan kualitas ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas daya saing, dan jangan lupa setiap belanja harus disimpan untuk investasi masa depan. Investasinya hanya satu, investasi sumber daya manusia, juga harus ada investasi fiskal. Kenapa harus ada investasi fiskal? Karena kita tidak bisa memprediksi besok ada kejadian apa, ada peristiwa apa, apakah fiskal kita masih punya kekuatan. Menurut saya, penyimpanan investasi fiskal bukan hanya kewajiban pemerintah pusat, harus juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Tradisi itu ada dalam tradisi kebudayaan Sunda. Tradisinya apa? Tradisi yang disebut dengan padaringan. Di dalam padaringan ada tempayan. Tempayan itu satu syaratnya, tidak boleh kosong dari beras. Sehingga penyimpanannya bertahap. Ada padaringan, ada goa, kemudian ada leit, ada lumbung. Dan keempat-empatnya senantiasa terisi. Seluruh teori ekonomi ini ada di mana? Ada di kampung adat. Sehingga dia memiliki ketahanan ekonomi, kemandirian, bahkan daerah yang menolak dana desa. Tidak mau, karena bagi dia menerima dana desa adalah penghinaan bagi masyarakat adat. Nah, kerangka ini yang harus dirubah oleh kita. Sehingga belanja APBD menimbulkan pertumbuhan. Karena belanja apa yang menjadi prioritas dalam pandangan saya kalau ingin menumbuhkan pertumbuhan adalah belanja infrastruktur. Kenapa belanja infrastruktur? Daerah terpencil, problemnya apa? Akses transportasi. Kenapa disebut daerah terpencil? Karena perjalanan menuju desa itu memerlukan waktu sekian jam, dan kemudian di perjalanannya sangat lambat. Akses listrik tidak bisa masuk, jaringan internet tidak bisa masuk. Kenapa itu terjadi? Karena akses transportasi publik dan infrastrukturnya yang lemah. Maka merubah paradigma ketertinggalan harus dimulai dengan belanja infrastruktur yang cukup. Menurunnya layanan kesehatan, susahnya akses terhadap rumah sakit, infrastruktur. Susahnya guru ngajar di tempat itu, sehingga sekolahnya gurunya susah untuk bekerja di situ, selalu pindah, infrastruktur. Listrik, infrastruktur. Ketertinggalan itu infrastruktur. Maka penyelesaian infrastruktur sesungguhnya adalah menyelesaikan ketertinggalan sebuah wilayah, itu pertama. Yang kedua, menggerakkan ekonomi. Kenapa menggerakkan ekonomi? Karena di situ ada orang, ada kontraktor, ada pengawas, ada perencana, ada orang yang kerja, ada mandor, ada regulasi, ada warung yang hidup, ada mobil angkutan, ada barang tambang yang diangkut, ada toko bangunan. Lingkaran itu menimbulkan sebuah multiplier efek ekonomi yang kuat. Dan ini apa yang diharapkan? Ekonominya mudah. Ketika saya menjadi gubernur, saya sangat terbelalak ketika saya membaca data. Kenapa? Rangkaian kegiatan teknologi informasi nilainya triliunan dalam setiap tahun, dan belanjanya itu tidak berubah. Saya berubah itu semuanya jadi berubah. Kenapa TI saya perkecil? TI itu menurut saya murah. Cukup apa? Cukup gunain anak-anak kita yang mampu banyak bikinnya begitu. Tetapi di balik itu, dia apa yang terjadi? Dia menjadi predator ekonomi. Di mana predator ekonomi? Belanja jalan 200 juta bisa menggerakkan 30 orang.
Belanja jalan 1 miliar bisa menggerakkan 100 orang. Belanja bangunan 10 miliar bisa menggerakkan 500 orang. Belanja teknologi informasi dengan harga yang diciptakan sendiri hanya untuk 1 orang. 1 triliun hanya bisa digerakkan dan menggerakkan 1 orang. Dan masuk dalam 1 orang. Dan masuk dalam rekening 1 orang. Kalau pajak rakyat yang diambil dari berbagai komponen, belanjanya hanya dibelanjakan melingkar pada kebutuhan hidup, maka yang terjadi adalah disparitas ekonomi. Kenapa? Banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya dan banyak orang yang semakin menjadi pengangguran. Perspektifnya itu, karena perspektifnya itu implikasi dari infrastruktur apa sebenarnya pada pertumbuhan, pada daya saing dan minat. Maka kenapa orang hari ini berminat di Indramayu untuk investasi? Kenapa berminat di Majalengka untuk berinvestasi? Kenapa berminat di Subang untuk berinvestasi? Kenapa berminat di Cirebon untuk berinvestasi? Karena apa? Karena di situ ada jaringan tol dan Patimban. Serta apa? Ketersediaan tenaga kerja yang cukup. Serta apa? Tanah yang belum terlalu mahal. Serta apa? Ketersediaan jaringan sungai Tarum Timur yang mengakses sampai Cirebon. Itu juga merupakan bagian yang diperlukan. Sehingga tugas negara apa? Tugas gubernur. Tugas bergubernur berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan seluruh stakeholder. Baik BPK dengan memberikan dorongan rajin periksa OPD dan pemerintahan daerahnya yang tidak belanja infrastruktur dengan baik, yang lebih banyak menyembunyikan anggarannya di anggaran yang copy paste, yang habis pakai. Nah, kemudian mendorong juga investasi, output dan benefitnya. BPS menjadikan data yang baik, BUMN menjadi kekuatan pendorong. Kenapa? Ada investasi, jaringan gasnya siap, jaringan listrik PLN-nya siap, jaringan transportasi tolnya siap, jaringan jalan turunannya, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desanya terkoneksi dengan baik agar tidak terjadi disparitas infrastruktur. Nah, ini kolaborasi ini akan melahirkan senyawa untuk melakukan pertumbuhan ekonomi sehingga daya dukung ekonomi mengalami percepatan dan pertumbuhan. Tetapi daya dukung ekonominya tidak boleh menjadi semu. Di mana letak daya dukung ekonomi menjadi semu adalah manakala uang beredar tidak di masyarakat. Uang beredar itu hanya transfer dari rekening ke rekening. Banyak daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, 10%, 16%. Tetapi pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh pemodal, termasuk di dalamnya modal asing. Kemudian uangnya itu hanya beredar dalam rekening, antar rekening para pemodal itu dan lari ke luar negeri juga. Rakyat di sekitarnya tidak dapat lapangan kerja yang cukup, tidak punya akses terhadap penyediaan warung, tidak punya akses terhadap penyediaan ojek online, Grab dan sejenisnya. Kenapa? Karena semuanya sudah terkoneksi dalam satu kesatuan bisnis. Transportasinya sudah disiapkan, itu sudah punya klaster ekonomi grupnya sendiri, ojeknya disiapkan grupnya sendiri, cateringnya grupnya sendiri. Kalau seluruh seperti ini ekonomi rakyat nggak akan bisa. Maka saya tegaskan hari ini, ekonomi rakyat itu berkembang karena faktor culture, kebudayaan yang berkembang. Saya baca warung Mak Ici itu hanya dibeli oleh Mang Udin yang kulinemong. Warung Ceiro itu kopinya hanya laku 150.000 oleh sopir truk yang mampir. Kan ada tuh kalau daerah Indramayu, Subang itu kan ada. Itu jangan juga terus diganggu-ganggu. Wah, kopi 150.000 mahal amat. Anda kalau masuk ke gelem malam di hotel-hotel lebih dari itu Anda pernah ngomongin, nggak pernah diomongin. Nah di situ, nah itu circle itu yang tumbuh dan menumbuhkan. Nah sehingga di kekuatan circle itu akan agar menjadi daya dukung ekonomi apa? Ini bisa kelompok ekonomi kecil ini bisa tumbuh dengan kuat dengan apa? Jangan diganggu kehidupannya apa? Satu, kalau sakit negara harus jamin.
pelayanan kesehatan. 2, negara harus jamin pendidikannya. 3, negara harus jamin kecelakaan kerjanya lewat asuransi. 4, negara harus jamin hari tuanya. Ini selesai. Kenapa? Ekonomi kerakyatan, para pelaku ekonomi, para petani, nelayan senyap, hancur ekonominya oleh apa? Oleh pendidikan anaknya, oleh biaya rumah sakit, dan oleh satu, ketipu, main judol, terjerat pinjol, bank emo, atau asal sohor kajenting tekor, atau kajenting tekor asal sohor apa? Ngawinin anaknya dengan biaya tinggi, memaksakan anak, atau dia tergoda oleh istri muda. Itu juga saya kan belajar itu Pak. Jadi bandar-bandar padi itu selalu jatuh itu gara-gara kawin lagi. Itu saya kan karena gaul dalam lingkaran itu. Nah, jadi apa itu ada culture yang harus segera dibenahi. Oke teman-teman semua, itu dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana ya sangat-sangat bermakna ya teman-teman ya. Semoga bisa kita ya minimal diterapin sedikit ya teman-teman ya. Tadi Kang Deddy pun berbicara ibunya ya teman-teman, Insya Allah, dan kunci sukses ibunya ya merawat 9 anak sampai sekolah tinggi teman-teman. Itu tadi kalau mau didengarkan itu dengarkan teman-teman ya. Itu tips dari Kang Deddy teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.